Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajaran direksinya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah pengajian rutin Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah tatap muka dalam kajian rutin rumah sakit ini sebagai upaya kita untuk thalabul ilmi dan juga tafaqquh fiddin, mengupgrade keilmuan kita melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, insya Allah pada tentang materi kita pada hari ini masih ada hubungannya dengan materi bulan lalu. Kalau bulan lalu kita membahas tuntunan kurban, mulai dari definisi kurban, hewan-hewan apa saja yang bisa digunakan untuk kurban, termasuk juga kepanitiaan kurban dan seterusnya. Maka pada saat ini kita akan membahas tuntunan Idul Adha menurut tarjih Muhammadiyah. Apa saja hal-hal yang dituntunkan ketika kita akan menyambut atau merayakan Idul Adha. Kenapa kok topik ini penting ya? Kalau kita lihat hasil hisab hakiki wujudul hilal, itu jenengan ingat-ingat ya Pak Bu, hisabnya Muhammadiyah namanya hisab hakiki wujudul hilal. Itu tentang hisab bulan Dzulhijjah. Insyaallah 1 Dzulhijjah kita sudah berada di 1 Dzulhijjah, hari Senin kemarin. Senin apa Pak? Senin Legi. Nah, itu tanggal 19 Juni itu ditetapkan sebagai tanggal 1 Dzulhijjah, meskipun ketinggian hilal itu hanya 1 derajat lebih 25 detik gitu. Lebih 25 menit Pak, bukan detik ya. 1 derajat lebih 25 detik, bukan menit ya. Artinya apa? Potensi berbeda. Lah kok potensi berbeda? Karena yang digunakan oleh pemerintah sesuai dengan kriteria MABIMS, ketinggian hilal yang bisa diterima itu apa? 3 derajat. Artinya nanti kalau ada persaksian, ada yang bilang melihat hilal kok berdasarkan hisab belum 3 derajat, maka persaksiannya ditolak. Sehingga potensi kita Idul Adha itu berbeda. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, insya Allah kita tetap sama dengan Saudi Arabia gitu. Kalau sama, nanti kita nggak punya problem pada pelaksanaan puasa Arafah. Artinya jemaah haji tanggal 9 Dzulhijjah itu kan sedang wukuf di Arafah. Karena di antara ritual haji itu yang paling penting wukuf. Karena Nabi bilang al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Ketika mulai zawal sampai terbenamnya
matahari nanti pindah ke Musdalifah gitu. Dan sehingga kita nggak punya problem insya Allah ya, karena jamaah haji wukuf kemudian kita puasa Arafah. Biasanya yang agak bingung itu gimana kita kok puasa Arafah nggak pas jamaah haji wukuf di Arafah. Oke. Oleh sebab itu kajian ini kita coba ya kaji, kita perdalam apa saja tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan Idul Adha. Yang pertama, di dalam Islam itu ada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha itu berasal dari 2 kata. Id itu ada yaudu idan, artinya kembali. Kenapa kok kembali? Karena setiap tahunnya kembali, kita kembali happy, kembali apa? Dalam kegembiraan itu. Makanya kenapa kok disebut Id itu? Ada yaudu idan, artinya sesuatu yang kembali. Karena tiap tahun kita merayakan Id itu, baik Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha, kenapa kok dinamakan Al-Adha? Al-Adha itu dihubungkan dengan waktu duha dan juga sembelian hewan korban. Kemarin kan kita kaji toh, hewan korban itu disebut udhiyah. Disebut apa? Udhiyah. Dan idnya itu disebut Idul Adha. Berarti hari raya yang dihubungkan dengan apa? Penyembelian hewan, yaitu hewan korban gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menariknya ya, dalam Islam itu ada Id. Artinya Id itu kan momen kita gembira, kita bahagia, kita bersenang-senang, ya kan? Setiap orang yang beragama, apapun kepercayaan, itu pasti ada hari rayanya gitu. Hari rayanya di setiap agama gitu. Di Islam itu juga ada hari raya, karena orang beragama itu jangan dipahami orang beragama itu nggak suka senang gitu, semuanya serius, enggak gitu. Di Islam ada hari raya, ini momen apa? Kegembiraan. Tapi meskipun kita dianjurkan atau dibolehkan untuk gembira, tapi tetap kegembiraan kita itu dihubungkan dengan ritual atau ibadah. Di antara ibadah yang terpenting adalah apa? Sholat. Makanya kita memiliki Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dua-duanya apa? Dihubungkan dengan pelaksanaan apa? Sholat. Makanya di hadis Ibnu Umar dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar melakukan sholat 2 hari raya Id sebelum khutbah gitu. Artinya apa? Dihubungkan dengan ritual. Meskipun kita boleh gembira, tapi jangan lupa ibadah gitu. Karena dalam Islam itu antara ibadah dan kegembiraan itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu sudah dianjurkan memperbanyak takbir, Bapak dan Ibu sekalian. Takbir, tahmid dan tahlil. Jenengan sekarang sudah dianjurkan untuk memperbanyak apa? Takbir, tahmid dan tahlil, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sudah boleh dibaca gitu. Tapi waktunya bebas ya, enggak ditentukan. Nanti jenengan sudah takbiran malam-malam di masjid itu, nanti bahaya itu, dianggap orang ini aliran apa ini. Tapi jenengan baca pribadi saja gitu. Itu sudah dianjurkan. Tapi secara khusus atau yang disebut takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu apa? Takbir yang dilakukan setelah
Sholat. Setelah apa? Sholat. Itu mulai dituntunkan mulai subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Itu sudah mulai dibaca setelah sholat gitu. Biasanya imamnya mimpin, kalau dibaca sendiri ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ngikuti imamnya juga nggak apa-apa. Itu sudah dimulai apa? Subuh apa? Hari Arafah. Berarti tanggal 9 pas habis sholat subuh gitu. Berarti nanti habis setelah sholat subuh, sholat duhur, habis sholat asar, baru setelah itu setelah apa? Sholat maghrib. Jangan sampai dipahami hanya malam lebaran berarti mulai maghrib, tidak itu. Sebenarnya tanggal 9 atau hari Arafah sudah dianjurkan apa? Memperbanyak takbir tadi. Ada secara khusus setelah sholat itu. Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu berarti kalau setelah sholatnya ya habis sholat asar. Habis sholat asar kita takbir, setelah itu selesai. Itu takbir apa? Muqayyad, yang dibatasi atau yang diikatkan dengan waktu sholat. Maksudnya yang dibaca setelah waktu sholat. Biasanya kan diamalkan kan, habis sholat imamnya baca takbir, jamaahnya juga baca takbir gitu. Tetapi tadi ketika kita malam Id itu dan juga mau mendatangi sholat, itu kita tadi melakukan takbir gitu. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kana idza ghada ilal musalla yaumal id kabbara fa rafa'a sautahu bitakbir. Ibnu Umar itu kalau berangkat ke musalla, tempat apa? Salat hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kabbar, dia baca takbir. Fa rafa'a sautahu, suaranya diangkat gitu. Karena momennya apa? Lebaran. Dan kalau ibu-ibu boleh atau enggak Bu ngangkat suara? Maksudnya takbirannya sekedar bisa didengar dirinya maupun orang di sebelahnya, tapi enggak usah keras-keras. Tapi kalau bapaknya boleh itu Pak, keras-keras gitu. Nah, sampai Ibnu Umar itu mau berangkat apa? Ke tempat sholat, melakukan takbir ketika keluar rumah tadi, sampai apa? Datang ke musola ketika imam mau memimpin sholat baru selesai gitu ya. Itu waktu apa? Takbiran itu. Di samping apa? Setelah sholat tadi. Oke ya. Kemudian bacaan takbir itu kalau di Muhammadiyah takbirnya dibaca berapa kali Pak? 2 kali. 2 kali itu kenapa Pak? Kok kenapa enggak 3? Secara umum kan bilangan itu yang terbaik kan ganjil kan? Ganjilnya kan 3. Kenapa kok kita baca genap 2? Di Muhammadiyah cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar sekali lagi kan? Cuma dibaca 2 kali. Kenapa itu? Nah, itu ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Takbirannya itu Allahu Akbarnya dibaca syaf'an. Syaf'an itu genap. Tidak tathlis, dibaca 3 kali. Yang lebih populer itu riwayat yang dibaca genap sebagaimana dalam mazhab Hambali. Makanya kalau di Mekah di sana takbirannya ya 2 kali karena mengikuti mazhab Hambali. Dan di sini Muhammadiyah sama dengan mazhab Hambali. Jadi takbirnya dibaca syaf'an, dibaca genap itu. Cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, tidak 3 kali. Meskipun dibaca 3 kali juga boleh sebagaimana mazhab
Syafi'i, oke ya. Itu tentang apa? Lafadz atau redaksi takbir atau takbiran. Nah sekarang kalau takbiran itu dikomando, boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak Tebu? Boleh. Itu paduan suara atau takbiran? Boleh atau enggak? Kalau di Fatwa Tarjih ya, ini ditanya jawab jilid 2 halaman 97. Komando dalam takbiran itu diperbolehkan. Diperbolehkan meskipun kalau jenengan baca sendiri-sendiri juga boleh. Biasanya kenapa kok dikomando? Biar kompak, biar apa? Biar serasi, biar enak didengarkan. Kalau baca sendiri kan males. Kemudian suaranya itu gak satu irama itu. Itu biasanya gitu. Makanya kalau kita sholatan di tempat sholat biasanya ada yang mengomando. Itu suaranya yang paling bagus itu. Jangan dipilih suaranya jelek ya. Suruh apa? Memimpin takbiran tapi suaranya jelek, itu jadi masalah nanti. Dan kenapa kok diperbolehkan? Ini bisa kita temukan ya di Sahih Bukhari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Di sana dikatakan annahuma kana yakhrujani ila suq ayyamal asri. Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu pergi ke pasar di hari 10 Dzulhijjah, maksudnya mulai tanggal 1 sampai 10 itu. Yukabbiron, keduanya melakukan takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirima, dan orang-orang di pasar menyambut takbir keduanya, maksudnya mengikuti yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Tadi kan saya katakan takbirannya itu sudah boleh kita lakukan sejak hari ini, sejak kemarin tanggal 1 Dzulhijjah. Yang dilakukan Ibnu Umar dan Abu Hurairah biasanya pergi ke pasar, karena orang Arab secara umum mata pencariannya sebagai pedagang. Ketika di pasar mengumandangkan takbir, kemudian diikuti oleh orang-orang yang di pasar itu. Ketika sudah tanggal 1 Dzulhijjah, nanti bisa dipraktekkan Pak atau Bu ya, ke pasar sini, dengan beli apa gitu langsung coba takbir. Orang-orang di sana ikuti atau enggak? Kalau dulu ya karena masyarakatnya masih religius ya, mungkin kalau jenengan sekarang mau mempraktekkan dibilang ki aliran dineh gitu. Padahal ada dasarnya itu. Tapi karena di masa Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu masyarakatnya sangat religius, mereka dipaksa juga mengumandangkan takbir, karena pasar itu ada nilai-nilai religiusitasnya. Kalau sekarang kan kita ingin memisahkan, karena pasar ya urusan dunia kan. Kalau takbir itu urusan masjid gitu. Nah, kan gitu. Yang menunjukkan nilai-nilai keagamaan atau religiusitas itu sudah mulai tergeser gitu. Dan sehingga tadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar juga mempraktikkan takbir itu dikumandangkan di pasar, sehingga penduduk pasar semuanya ikut takbir. Menunjukkan bolehnya takbir di komando gitu. Nah kemudian hukum panitia Id ngasih sambutan sebelum sholat Id, boleh atau enggak? Itu tidak ditemukan dalilnya ya. Tapi kalau dianggap maslahat, ada manfaatnya, boleh, tapi sekedarnya. Jangan sampai panitia itu menyita waktu banyak itu. Enggak mengalahi khotibnya. Yang inti itu panitia atau khotib? Yang ngasih khotib. Jangan sampai panitia itu waktunya 1 jam, khotbahnya mau setengah jam. Itu. Tapi intinya boleh ya, karena kalau dilihat kalau ada maslahat. Kemudian
ini Bapak dan Ibu sekalian, di antara tuntunan kita ketika mau melakukan sholat id atau ketika Idul Adha. Yang pertama mandi, meskipun hadis tentang mandi Idul Adha itu atau Idul Id itu hadisnya dhaif ya, sehingga ditarjih tidak dimunculkan. Tapi meskipun dhaif, sebagian ulama tetap menggunakan, sehingga jenengan dianjurkan untuk mandi. Dan bagaimana kalau ibu-ibu misalnya lagi haid Bu, mandi atau enggak Bu? Mandi atau enggak? Kan jenengan haid kan enggak ikut sholat toh, meskipun tetap mendatangi tempat sholat, misalnya enggak ikut di rumah saja, mandi atau enggak? Mandi. Alasannya apa Bu? Enggak, alasannya dengan apa? Wahai mandi gue, tapi Idul Adha Ibu. Kalau Idul Fitri jenengan nggak mandi yo malu. Banyak yang apa? Datang ke rumah kok abunis. Nggak, kalau Idul Adha tetap mandi Bu ya. Kenapa mandi Bu? Untuk suami. Ya tetap mandi ya, karena itu kan hari kegembiraan, hari raya, momennya untuk bersenang-senang gitu. Momennya bersenang-senang ya tentu dianjurkan untuk tadi mandi biar bau badannya enggak dicium oleh orang lain. Sehingga mandinya untuk harinya. Beda dengan mandi Jumat. Mandi Jumat itu untuk hari Jumatnya atau untuk sholat Jumatnya? Untuk sholat Jumatnya. Sehingga kalau ibu-ibu enggak ikut sholat Jumat, ya tidak ada anjuran untuk mandi. Maksudnya tidak disunahkan Bu. Kalau jenengan mandi ya baik ya, bukan berarti wis gak sah hadus, enggak ya, tetap apa? Mandi nganti sore ya. Gitu ya. Itu mandi. Kemudian berhias, pakai pakaian yang apa? Yang terbaik. Yang terbaik itu yang jenengan miliki. Tapi ukuran terbaik jangan dipahami terbaru dan termahal itu. Jangan sampai itu jadi momen pamer-pameran Pak atau Bu ya. Takut apa koncone iki klambimu nendi nak tuku, regane piro dan sebagainya itu. Itu jangan sampai ya. Pokoknya pakaiannya yang rapi, bersih, meskipun itu tidak terbaru atau mahal gitu, enggak. Nah, yang dilakukan Nabi itu karena yalbas burdahi habara fi kulli id. Nabi itu memakai kain wol atau pakaian wol burdah dari Yaman, ini yang sering dipakai Nabi gitu. Kemudian tadi memakai wangi-wangian. Di hadis Zaid ibn Al-Hasan ibn Ali dari bapaknya, Rasulullah memerintahkan sahabat itu memakai annal basa ajwada manajid, kita memakai pakaian yang apa? Yang terbaik yang kita miliki. Wa anna tatayyab bi ajwadi manajid, dan kita memakai wangi-wangian yang terbaik yang kita miliki. Berarti sunnah pakai pakaian yang terbaik meskipun tadi tidak termahal atau terbaru, dan juga memakai wangi-wangian. Tapi kalau ibu-ibu Bu, itu wanita boleh nggak pakai wangi-wangian? Boleh. Tapi wangi-wangiannya sekedar menghilangkan bau badan. Jangan sampai wanita pakai wangi-wangian Bu, jenengan sudah lewat baunya masih tercium. Nah, itu hati-hati ya. Itu nggak baik, nggak baik. Nggak baik juga bagi suami. Baik atau enggak? Kalau jenengan punya istri yang kayak itu Pak, istrinya apa? Wangi-wangiannya terlalu tadi baunya menyengat sehingga jenengan lewat wangi-wanginya masih tertinggal gitu. Itu nggak baik juga bagi suami gitu. Karena potensi jenengan digoda orang lain. Oke. Kemudian sunnah makan. Kalau Idul
Kalau Idul Fitri itu makannya sebelum sholat atau setelah sholat? Sebelum. Karena apa? Idul Fitri itu kan kita puasa, maka Id itu kita melakukan perbuatan yang berbeda dengan sebelumnya atau rutinitas sebelumnya. Sebelumnya kita nggak makan pagi, maka ketika Id kita langsung makan pagi sebelum sholat. Tapi kalau Idul Adha disunahkan setelah sholat. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah makan. Yang kedua Bu, apa Bu? Apa Pak? Kenapa kok setelah sholat? Ngenteni daging korban. Kalau Rasulullah makan hati daging korbannya setelah apa? Sholat. Tapi kalau korban sekarang jenengan ngenteni juga ya? Ngenteni Pak? Membagian korban jam piro Pak? Ada jam 12. Jadi jenengan gak sarapan ngenteni beduk ya. Kok goreng apa? Daging korban baru bikin sarapan. Kalau zaman sekarang nggak memungkinkan ya, tapi jenengan tetap disunahkan apa? Sarapannya setelah sholat Idul Adha, meskipun tidak pakai tadi daging korban. Kemudian dianjurkan berjalan ketika mendatangi tempat sholat atau masyan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu kana ya'ti al-ida masyan, berjalan. Ini kalau memungkinkan Pak atau Bu. Tapi kalau tempat jenengan dari tempat sholat itu jauh, ya boleh pakai motor atau pakai kendaraan. Tapi kalau misalnya masih mau jalan ya bagus gitu. Tapi tadi kalau nggak terlalu jauh. Kemudian pulangnya lewat jalan yang bukan jalan ketika mau datang. Kenapa Pak Bu? Kenapa Bu? Ya, biar lebih semarak syiar gitu. Sehingga tadi rutenya berbeda, rute berangkat dan rute pulang itu, biar lebih semarak gitu. Itu kalau memungkinkan ya. Yang dilakukan Nabi itu ambil rute yang berbeda karena biar menambah kesemaraan gitu. Kemudian sholat Idul Adha itu dihadiri oleh semua umat Islam. Maksudnya semua umat Islam itu ya tanpa kecuali. Nah, bagaimana kalau ibu-ibu kebetulan lagi menstruasi atau haid Bu? Apakah mendatangi sholat Id atau tidak? Jawabannya tetap mendatangi tempat sholat Id Bu. Meskipun jenengan nggak ikut sholat, lalu ngapain Bu? Nggak ikut sholat kok teko? Ngapain Bu? Mendengarkan khutbah, menambah kesemarakan gitu. Makanya di hadis Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah apa? Rasulullah itu ya'muruna, memerintah kami para wanita an nukhrijal awatik wal khuyat wa dawatil hudur, untuk mengeluarkan gadis remaja, wanita yang sedang haid dan wanita pingitan. Fa amal khuyat, bagaimana kalau wanita itu haid? Fa ya'tazilna al musalla, dia tidak ikut membentuk shaf salat Bu. Berarti jenengan ya di tanah lapang tapi nggak usah bikin barisan, mau ikut sholat kan nggak boleh kan, haid. Kalau wanita itu haid tidak boleh melakukan sholat gitu. Tapi wa yashhadna al khair, menyaksikan kebaikan, wa da'wata ma'al muslimin, dan dakwah yang disampaikan khotib, maksudnya mendengarkan khutbah. Ini yang dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi Pak atau Bu. Meskipun mungkin zaman sekarang tidak populer, mungkin nak panitiane bejo gak ngerti Bu, jenengan yo disenggreng. Iki wong wedok padha teko gak melok salat ya. Kan ngono Bu, gitu. Padahal jenengan haid gitu. Ingin datang, ingin tadi mendengarkan
Bahkan panitianya nggak pernah ngaji tarjih itu, jenengan malah disenggreng gitu. Ini wong wedok kok apa nekani panggonan sholat kok gak malah melok sholat, gak melok sholat yang mulai wae kan. Padahal kan bukan semacam itu, tetap mendatangi tempat sholat tapi tidak usah ikut sholat. Ya tujuannya tadi menambah syiar dan tetap bisa mendengarkan khutbah. Kemudian tempat sholat id, meskipun kalau di Indonesia karena secara umum bermadzhab apa? Syafi'i, itu sholat id disunahkan kalau di madzhab Syafi'i yang lebih afdol di masjid. Alasannya apa? Karena masjid itu tempat yang paling mulia gitu, paling mulia gitu. Sehingga kalau kapasitas masjid tidak mencukupi, baru melakukan sholat id di mana? Di lapangan. Tapi jumhur ulama itu, jumhur ulama berarti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, mereka semua berpandangan sholat id itu ya di musola, di tanah lapang gitu. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Nabi di hadis Al-Imam Bukhari dikatakan yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musola, keluar hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola. Musola ini tempat sholat yang jauhnya itu 200 meter dari kota Madinah yang sekarang jadi parkiran itu di pintu gerbang kota Madinah sebelah selatan. Ini yang dulu dipakai apa? Tempat sholat itu. Karena tadi sholat itu apa? Syiar, sehingga dilakukan Nabi di tanah lapang. Nah Muhammadiyah karena melihat praktik yang dilakukan oleh Nabi tadi, setiap id Nabi melakukan sholat id di mana? Di lapangan. Hanya satu kali saja. Nah, Nabi melakukan sholat id di masjid itu pun ada ilah, ada sebab atau alasan. Di hadis Abu Hurairah dikatakan asobahum matorun, ketika itu turun hujan lebat, sehingga yang dilakukan Nabi dengan para sahabat sholat id di Masjid Nabawi, tapi hanya satu kali. Dan dari sini Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu dalam pemahaman agama kan ada ruh tajdid, spirit pembaruan. Dalam konteks ibadah, tajdid itu artinya purifikasi. Purifikasi itu maksudnya apa? Muhammadiyah mencoba melakukan ibadah mendekati atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga dipraktikkan oleh Muhammadiyah tahun 1925 Muhammadiyah di Jogja menggelar sholat id di lapangan. Ketika Muhammadiyah menggelar sholat id di lapangan, itu ada resistensi, ada tantangan baik dalam internal umat Islam maupun pemerintah Hindia Belanda. Bagi umat Islam apa? Dianggap ini aliran apa ini? Karena dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dominan di Indonesia, itu sholat id ya di masjid. Tapi kenapa kok Muhammadiyah di lapangan? Meskipun jenengan sekarang nggak ada problem Pak Tobu, bahkan organisasi atau kelompok selain Muhammadiyah pun juga melakukan sholat id di lapangan sekarang. Tapi yang menggagas itu Muhammadiyah 1925. Ini kontribusi Muhammadiyah loh, merubah tradisi yang melekat di masyarakat. Berarti kalau ada kelompok di luar Muhammadiyah kok sekarang sholat idnya di lapangan, itu jenengan harus bangga. Muhammadiyah sudah sejak 1925 mempelopori apa? Sholat id di lapangan. Yang kedua, bagi pemerintah Hindia Belanda, sholat id itu momen kumpul enggak? Kumpul. Kalau umat Islam ini kumpul dalam satu forum, yaitu akan menimbulkan spirit apa? Spirit nasionalisme. Itu terjadi diskusi, dialog, satu perasaan, sehingga tadi akan memunculkan ide-ide untuk ini
menumbuhkan spirit nasionalisme yang nanti akan membahayakan pemerintah Hindia Belanda gitu. Itu kontribusi Muhammadiyah dalam upaya apa? Memerdekakan bangsa kita, di antara melalui apa? Momen sholat Id di lapangan itu. Kemudian berikutnya, waktu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu diawali ketika matahari sudah terbit ya. Terbitnya 1 tombak atau 2 tombak. Artinya kalau Idul Fitri sama Idul Adha itu lebih siang mana Pak Teguh? Lebih siang mana Idul Fitri? Kenapa? Kenapa Bapak? Nah, karena kita ada kewajiban bayar zakatul fitri. Kalau jenengan membayar zakatul fitri ketika sholat Id itu lebih siang, waktunya lebih longgar. Karena Nabi bilang apa? Man addaha ba'da sholat faya sodakotun minas sodakot. Siapa yang membayar zakat fitri setelah sholat, maka itu hanya sedekah. Tapi kalau sebelum sholat, fa'iyya zakatun makbulah, maka itu zakat yang diterima. Sehingga dianjurkan kita melakukan sholat Idul Fitri lebih siang. Itu kira-kira kida romhain, 2 tombak. 1 tombak itu 6 meteran. Kalau Idul Adha itu 1 tombak, berarti lebih pagi itu. Lebih apa? Pagi itu. Kenapa? Kenapa lebih pagi? Biar cepat menyembelih korban itu. Meskipun jawabannya agak ragu itu, tapi itu betul itu. Betul itu, agak guyonan kan itu. Tapi betul, biar kita cepat bisa melaksanakan penyembelihan hewan korban. Gitu. Kemudian sholat Id itu dilakukan rokatan atau rokatain, 2 rokaat. Ada qobliyah dan ba'diyahnya atau tidak? Enggak ada. Gitu. Enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha rokatain, 2 rokaat. Lam yusalli qoblahuma. Nabi tidak melakukan sholat sebelum 2 rakaat itu, wala ba'dahuma, dan setelahnya. Berarti nyampe ke tanah lapang, duduk baca takbir, nggak usah jangan sholat. Atau misalnya setelah Id sholat 2 rakaat, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah gitu. Ada azan dan qomat atau enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Kenapa Pak? Kenapa Bu nggak ada azan dan qomat? Ya karena Nabi nggak pernah ngajarin ya. Kenapa nggak ada azan dan qomat? Karena azan dan qomat itu hanya untuk sholat wajib. Makanya di hadis Jabir ibn Samurah dikatakan, sholaitu ma'a Rasulillah, saya sholat bersama Rasulullah Iden, 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghairu maroten, enggak hanya sekali, wala maroten, atau 2 kali. Artinya apa? Berkali-kali. Jadi Jabir bin Samurah itu ikut sholat Id bersama Nabi itu berkali-kali, enggak hanya sekali. Bi ghairi adzanin, tanpa adzan, wala iqamah, dan tidak qomat. Kalau tidak ada adzan dan qomat, apakah ada ucapan as-sholatu jami'ah? Bisa dibaca as-sholatu jami'atun atau as-sholata jami'atan. Kalau diwakafkan ya as-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'ah. Ada atau enggak itu? Ada atau enggak? Kalau di masyarakat yang menganut mazhab Syafi'i itu ada seruan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah itu fungsinya apa?
fungsinya mengajak sholat secara berjamaah. Berarti Pak, ini jenengan saya ajari ijtihad ya, berlogika supaya memunculkan sebuah hukum ya. Berarti kalau adzan itu kan untuk sholat wajib, dan sholat sunnah itu ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Kalau ada sholat sunnah dianjurkan berjamaah, contohnya sholat id, terus nggak ada adzan dan qomatnya, berarti kita pakai apa? Pakai as-sholatu jami'ah. Sehingga di mazhab Syafi'i ya, ini mazhab Syafi'i ya, sebelum nanti kita lihat pandangan tarjih. Setiap sholat sunnah itu, sholat apa? Sunnah. Yang kedua dianjurkan secara berjamaah, karena tidak semua sholat sunnah dianjurkan berjamaah. Contoh sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah Bapak, coba. Qobliyah ba'diyah sendirian. Yang lainnya apa? Apa? Sholat duha gitu. Itu contoh yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang dianjurkan berjamaah apa contohnya? Nah, sholat Idul Fitri, Idul Adha dianjurkan berjamaah, tapi bagaimana kok nggak ada adzan dan qomat? Makanya diganti dengan as-sholatu jami'ah. Berarti tadi menurut mazhab Syafi'i, kalau sholat itu sunnah dianjurkan berjamaah, karena nggak ada adzan dan qomat diganti as-sholatu jami'ah. Kalau sholat witir Ramadan pakai as-sholatu jami'ah nggak? Terawih. Menurut mazhab Syafi'i lah, as-sholatu jami'ah nggak? Terawih itu sunat atau wajib? Sunat. Dianjurkan berjamaah atau enggak? Ya, berarti pakai as-sholatu jami'ah. Sholat istisqa, minta hujan, sunnah atau wajib? Sunnah. Dianjurkan berjamaah enggak? Ya, makanya as-sholatu jami'ah. Sholat jenazah Pak, di masyarakat ada as-sholatu jami'ah? Enggak dengar. Kenapa Pak? Berjamaah enggak? Ya, sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib Bu? Sholat jenazah sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib sholat jenazah? Ayo, yuk. Sunnah atau wajib? Sholat jenazah wajib, tapi fardu kifayah. Kok lupa ini gimana? Makanya wajib atau fardu kifayah nggak pakai as-sholatu jami'ah, karena bukan sholat sunnah. Itu mazhab Syafi'i gitu logikanya. Tapi kalau ditarjih, karena tidak ditemukan dalilnya dari Nabi tadi apa? Sholat idnya bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa adzan dan qomat. Dan hukum ibadah itu apa asalnya? Ittiba, mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Berarti tidak pakai as-sholatu jami'ah. Dan kesimpulan mazhab Syafi'i itu dikiaskan dengan sholat kusuf. Kusuf itu apa? Gerhana. Karena di hadis Muslim Pak, Bukhari Muslim ya, Rasulullah itu ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Rasulullah ketika terjadi gerhana ketika apa? Ketika itu apa? Anaknya meninggal. Namanya siapa Pak? Ibrahim. Orang Arab beranggapan gerhana ini sebab kematian apa? Nabi Ibrahim. Makanya Nabi dalam khutbahnya menjelaskan gerhana itu apa? Peristiwa kejadian alam yang tidak dihubungkan bimauti ahadin wala hayati, dengan kelahiran atau kematian seseorang. Ini menepis mitos, termasuk mitos yang ada di Jawa. Kalau gerhana ada apa Pak? Macam-macam kan gitu, menunjukkan mau runtuhnya kekuasaan, macam-macam itu mitos semuanya. Dan Nabi Muhammad apa? Tadi apa? Menepis mitos ini. Gerhana matahari di zaman Nabi tidak ada hubungannya dengan kematian siapa? Ibrahim, anaknya. Dan ketika itu Nabi apa? Mengutus seseorang supaya menyeru as-sholatu jami'ah. Makanya kalau ditarjih, kalau as-sholatu jami'ah itu hanya dipakai di sholat
Karena baik gerhana bulan atau matahari. Meskipun orang Muhammadiyah kadang gerhana bulan dan matahari as-sholatu jami'ah ya lupa Pak gitu. Ada lupa nggak dipakai padahal ada hadisnya. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i tadi sholat id dikiaskan ke gerhana. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak bisa dikiaskan. Berarti hanya dipakai pada sholat gerhana. Sholat id ya tidak ada as-sholatu jamiah. Tapi yang betul as-sholatu jamiah. Saya pernah diminta khutbah di Muhammadiyah lah. Imamnya bilang as-sholatu jamaah. Dia yang nggak mengikuti tarjih ya, tapi bacanya salah lagi. As-sholatu apa? Jamaah. Itu jamiah, bukan jamaah ya. As-sholatu jamiah, bukan as-sholatu jamaah, itu bukan ya. Dia bacanya as-sholatu jamaah. Nggak tahu saya karena itu dia lagi grogi atau memang pemahamannya semacam itu. Kalau grogi kan salah semuanya Pak itu. Mau ngimami lihat jamaahnya, kebetulan di waktu itu di lapangan besar itu, nggak tahu kalau imamnya agak grogi gitu. Makanya yang dibaca apa? As-sholatu jamaah. Kemudian dianjurkan imam itu membuat sutrah. Sutrah itu pembatas sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi itu melakukan sholat id, amara bil khirbah, memerintah supaya diambilkan khirbah. Khirbah itu lembing. Bedanya kalau apa? Tombak. Tombak itu kan kalau nusuk itu kan ke depan tuh Pak. Kalau khirbah itu menikam itu lah, ke sini gitu. Itu bedanya khirbah dengan tombak gitu. Pisau kecil itu diletakkan di depan Nabi, fatudhu baina yadai, diletakkan di depannya sebagai apa? Sutrah. Tapi ini khusus imam, sebagaimana sholat jamaah Pak Tebu. Yang bikin sutrah itu imam. Berarti makmum nggak usah pakai sutrah, karena sutrahnya makmum, sutrahnya imam. Itu sutrah itu apa? Pembatas sholat. Fungsinya apa? Biar tidak dilalui orang di depannya. Meskipun kalau kita misalnya sholat nggak pakai sutrah ya tetap apa? Sah ya, bukan berarti nggak sah, tapi di antara kesunatannya apa? Pakai sutrah. Itu dilakukan Nabi di sholat id juga. Pakai apa tadi? Pisau kecil tadi. Berikutnya tentang kaifiyah sholat id. Sholat id tadi sebagaimana sholat biasa. Hanya saja perbedaannya apa? Ada takbir zawaid, takbir tambahan. Jumlahnya berapa? 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Jadi kalau kita lebih spesifik Pak Tebu ya, cara sholat id yang pertama baca takbiratul ihram dengan niat ya, Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Ini kadang lupa loh jenengan, kadang juga sebagian nggak tahu. Allahu Akbar, setelah itu baca doa iftitah. Bisa Allahumma ba'id, bisa yang paling pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu juga boleh. Baca doa iftitah, baru setelah itu baca takbir zawaid. Zawaid jumlahnya berapa? 7. Dan 7 takbir itu bukan termasuk takbiratul ihram, sebagaimana dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki menghitung 7 itu satunya takbiratul ihram, berarti hanya 6. Hanya tadi kalau ditarjih 7 itu sama dengan mazhab Syafi'i ya, tidak menghitung takbiratul ihram. Berarti Allahu Akbar, baca doa iftitah, terus Allahu Akbar, itu sampai 7 kali. Ngangkat tangan enggak Pak? Ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan atau enggak Bu?
Hah? Kalau di fatwa tarjih ngangkat tangan, meskipun saya tahu Pak, nanti jenengan bisa cek ya, buktikan omongan saya di tempat jenengan yang kebetulan Muhammadiyah loh, itu belum tentu ngangkat tangan, tapi fatwa tarjih ngangkat tangan. Alasannya apa? Alasannya di hadis Wa'il bin Hujr al-Hadrami di sana dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi matakbir. Saya pernah melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Berarti termasuk dalam sholat Id. Dan yang kedua Pak Teguh, setiap takbir, setiap ucapan takbir yang kita lakukan ketika sholat, ketika kita posisi berdiri, itu pasti ngangkat tangan. Posisi berdiri contohnya apa Pak? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, jenengan ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat. Mau rukuk, itu posisinya jenengan berdiri, ngangkat tangan enggak? Ngangkat tangan. Itu Sami Allahu liman hamidah, meskipun enggak baca takbir loh, tapi kan berdiri, ngangkat tangan. Kalau takbir itu posisi jenengan tidak berdiri, misalnya dari sujud ke duduk di antara dua sujud, dari duduk di antara dua sujud ke sujud yang kedua, itu baca takbir tapi tidak ngangkat tangan, karena takbir sholat itu kita lakukan posisi kita berdiri, berarti tetap disunahkan ngangkat tangan. Itu alasannya tarjih itu ya, alasannya majelis tarjih semacam itu. Setelah itu adakah bacaan antara dua takbir itu Pak? Ada atau enggak? Kalau di masyarakat yang dibaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca di antara selah-selah takbir. Bisa diimami ya? Kalau di Muhammadiyah ada enggak? Jawabannya tidak. Berarti jenengan Allahu Akbar sedekap, ketika sedekap ya diam saja. Enggak ada yang dibaca, enggak ada doa khusus yang dibaca. Jeda terus Allahu Akbar ngangkat tangan lagi. Tapi kalau di masyarakat Allahu Akbar sedekap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada prakteknya Ibnu Mas'ud, tapi kan masalahnya bukan dari Rasulullah sehingga kita tidak amalkan. Sedangkan yang dipraktikkan Rasulullah itu apa? Tanpa membaca apapun. Oke ya? Setelah itu baca isti'adzah. Isti'adzah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca setiap rakaat atau rakaat pertama saja Pak atau Bu? Kalau di tarjih apa? Jenengan sholat itu kan baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca di setiap rakaat atau di rakaat pertama saja? Apa Bu? Setiap rakaat Bapaknya. Jenengan apa Bu? Yang jenengan lakukan ya, saya nggak tanya sesuai tarjih. Apa Bu? Dibaca di setiap rakaat. Kenapa setiap rakaat? Kenapa? Isti'adzah itu lil qiraah, untuk baca Al-Quran. Al-Quran atau Al-Fatihah itu ada nggak di setiap rakaat? Ada. Dan Allah mengatakan apa? Berfirman apa? Fa idza qara'tal Qur'an apa? Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau baca Quran, mulailah dengan minta perlindungan atau proteksi dari godaan setan. Karena bacaan Al-Quran itu ada di setiap apa? Rakaat, maka kita dianjurkan membacanya di setiap apa? Rakaat. Yang kedua dari pendekatan irfani. Irfani itu pendekatan spiritualitas. Kalau jenengan sholat isti'adzahnya itu tiap rakaat, itu sholatnya semakin khusyuk atau enggak?
insya Allah semakin khusyuk. Kenapa? Karena jenengan meminta proteksi kepada Allah dari godaan setan di setiap apa? Rakaat. Padahal setan itu kalau menggoda kita kan nggak pernah hentinya. Setan apa Pak yang menggoda orang sholat? Namanya setan apa? Hah? Apa? Hamzat. Namanya khonzab. Khonzab itu setannya namanya ya. Itu selalu menggoda, membisikkan jenengan. Makanya kadang jenengan cari kunci susah, lupa itu. Giliran sholat ingat. Naruh uang ya lupa juga. Ketika sholat apa? Uangnya ingat gitu. Itu ya. Terus baca Al-Fatihah, baca suratnya boleh apapun, tapi disunahkan apa? Rakaat pertama Al-A'la atau Sabihisma, rakaat kedua apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah atau Al-Ghasyiyah itu. Terus yang lainnya sama dengan sholat-sholat yang lain. Berikutnya apa? Setelah sholat ada kesunahan apa? Khutbah gitu. Khutbah berapa kali? 2 kali atau sekali? Khutbah 2 kali jenengan paham Bu? Kalau sholat Jumat khutbahnya berapa kali Bu? Makanya saya tanya jenengan kan kalau wanita kan nggak wajib sholat Jumat. Tahu nggak khutbah Jumat berapa kali Bu? Sekali atau 2 kali Bu? Sekali Bu? 2 kali atau sekali? Bingung toh, kelihatan nggak pernah ikut sholat Jumat kan? 2 kali atau sekali? Ayo Bu, 2 kali atau sekali? Toh nggak pernah hitung ya? 2 kali Bu, 2 kali. Khutbah Jumat itu 2 kali, berarti imam khutbah, terus di pertengahannya duduk itu namanya duduk di antara 2 khutbah, baru memulai khutbah yang kedua. Makanya setiap khutbahnya baca hamdalah, entah innal hamdalillah atau alhamdulillah dan seterusnya ya, karena ada 2 kali. Tapi khutbah itu berapa kali? Sekali atau 2 kali? Jenengan amati, kalau di Muhammadiyah sekali atau 2 kali? Sekali. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i 2 kali. Makanya kalau di masjid umum selain Muhammadiyah itu pasti 2 kali. Tapi kenapa kok di Muhammadiyah hanya sekali Pak Tobu? Yang pertama, Muhammadiyah tidak pakai kias. Kias itu apa? Melakukan analogi atau menyamakan khutbah Id dengan khutbah sholat Jumat. Karena dalam pandangan Muhammadiyah itu la qiyasa fil ibadah, nggak ada kias dalam permasalahan ibadah itu. Dan kalau kita lihat yang dilakukan Nabi setelah sholat Id itu apa? Nabi itu yaqumu muqabilan nas. Nabi menghadap ke jamaah. Wa nasu julusun ala sufufihim, dan jamaah itu masih duduk di saf-safnya. Ini penting Pak Bu, meskipun khutbah sholat itu sunnah, tapi usahakan tidak usah meninggalkan. Karena di beberapa masyarakat itu, apalagi yang sudah agak kota, itu suka ninggalin khutbah sholat Id. Tapi kalau di desa itu biasanya takut Pak Bu. Kalau orang ya kan agak takut, dia juga nggak tahu ini khutbah ini wajib atau sunnah. Kalau di kota ya nggak tahu, hanya saja berani gitu. Biasanya habis khutbah apa langsung kabur gitu. Jangankan itu Bu, Pak, di Mesir gitu. Kita itu kalau sholat Id ya, kalau sudah salam itu setengah jamaahnya hilang gitu. Sampai khotibnya itu marah-marah itu. Suruh nunggu khutbah Id gitu. Itu di Arab saja semacam itu ya. Habis sholat itu setengah jamaahnya hilang gitu. Yang dilakukan Nabi tadi ya,
Nabi menghadap jamaah, jamaahnya duduk di saf mereka, fayaidhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Nabi memberikan mauidhah, memberikan wasiat dan memberikan perintah. Tidak dijelaskan berapa khutbah yang dilakukan oleh Nabi, sehingga kesimpulannya tarjih, Pak, khutbahnya itu sekali, karena kita tidak pakai dikiaskan dengan khutbah Jumat. Dan ketika khutbah itu sebagaimana khutbah yang lainnya ya, diawali hamdalah, sholawat, baca apa? Syahadat dan seterusnya. Tapi apakah diawali dengan bacaan takbir? Kalau di masyarakat khotibnya membuka dengan apa? Khutbah pertama 9 takbir, khutbah kedua 7 takbir. Makanya kalau di masyarakat mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Bisa juga Allahu Akbar di sela-sela apa gitu. Maksudnya diselingi dengan ucapan-ucapan yang lain. Allahu Akbar, tapi intinya sampai 9 kali. Kalau takbir kedua itu 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar dibaca 7 kali. Kalau di Muhammadiyah langsung innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, tidak diawali dengan takbir. Bisa dipahami ya? Nanti jenengan lihat saja praktik di tempat jenengan. Tapi khotib itu dianjurkan memperbanyak takbir baina adhafil khutbah, di tengah-tengah khutbah itu dianjurkan memperbanyak bacaan takbir. Makanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan biasanya sering dibaca oleh khotib di tengah-tengah khutbah. Itu hadis Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Amr ibn Sa'ad itu. Dan ketika khotib tadi berdoa, kalau di Muhammadiyah itu tidak mengangkat kedua tangan, tapi cukup memberikan isyarat bisababah dengan jari telunjuk, kayak kita tasyahud ya, atau tahiyat ya gitu. Sebagaimana hadis Bishr ibn Marwan, ketika Bishr ibn Marwan itu mengangkat kedua tahiyat pada hari Jumat di atas mimbar, maka Umarah ibn Ruwaibah Ats-Tsaqafi itu menegurnya dan mengatakan apa? Ini tidak dilakukan oleh Nabi. Mazada Rasulullah SAW ala hada. Nabi cuma memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Sehingga khotib di Muhammadiyah khutbah Jumat atau khutbah Id itu kalau berdoa cukup gini ya. Ini hadis Bishr ibn Marwan riwayat Imam Nasai. Sudah 1 jam Pak Tobu, masih setengah jam. Silahkan jenengan tanyakan berbagai permasalahan, termasuk kurban juga nggak apa-apa ditanyakan ya. Atau berkaitan dengan sholat Id, monggo. Monggo, kalau ada yang mau bertanya terkait Idul Adha atau kurban juga nggak apa-apa ya. Tadi disampaikan khutbah belum selesai, para jamaahnya pulang. Apakah sholat Id dan khutbah itu satu paket? Artinya ketika si jamaah tidak mengikuti khutbah sampai selesai, apakah sholatnya sah atau setidaknya cacat? Begitu Ustaz. Ya. Jadi khutbah sholat Id itu hanya sunnah, tidak wajib gitu. Karena khutbahnya sunnah,
maka mendengarkan khutbahnya juga sunnah, tidak sampai wajib. Makanya Nabi mengatakan apa? Man ahabba ayyajlisa falyajlis. Siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah ya duduk. Wa man ahabba ayyansarifa falyansarif. Kalau mengendaki pergi ya boleh untuk pergi. Tapi Nabi mengatakan wa inna nakhtub, dan kami khutbah, menunjukkan apa? Kesunan. Apalagi kan itu kan momen dalam 1 tahun sekali saja, atau paling enggak 2 kali sama Idul Fitri. Masa enggak kita dengarkan, meskipun tidak mempengaruhi kesahannya apa? Sholat, tapi kan afdolnya apa kita lakukan. Apalagi kan momen Id yang yang setahun cuma khutbahnya 2 kali, di khutbah sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Dan juga khutbah sholat Id itu jenengan ngomong ke temannya itu boleh, tapi jangan, tidak usah dilakukan ya. Tapi kalau sholat Jumat jenengan ngomong apa? Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub faqad apa? Laghut. Kalau mau bicara khutbah Jumat padahal mengajak kebaikan, jenengan dengerin khutbah Jumat kan, temannya ada yang ngobrol, jenengan padahal ngajak baik, Pak. Ini jenengan sudah sia-sia. Padahal mengajak kebaikan, apalagi sih ngobrol mau Pak gitu. Berarti itu lebih sia-sia lagi daripada jenengan. Itu saja nggak boleh. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu, khutbah itu rukun, dan mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Kalau tidak, jenengan nggak dapat keutamaan khutbah. Meskipun sholat Jumatnya tetap sah, tapi kan tadi nggak boleh gitu. Tapi kalau khutbah Id itu jenengan ngomong dengan tetangganya boleh, tapi sebaiknya ya tidak. Khutbah itu intinya apa? Memberikan nasihat, mau idho, masa jenengan di nasihati di mau idhoi, apalagi ini berkaitan dengan perkara akhirat kok jenengan ngomong sendiri kan itu. Meskipun berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu larangan keras gitu. Meskipun di masyarakat yang masih banyak Pak yang mempraktekkan kan itu. Khutbah Jumat ya kadang ngobrol gitu. Itu masih biasa ya itu. Tapi sebenarnya kalau dalam hadisnya enggak boleh itu. Meskipun itu saja enggak boleh gitu. Itu ya. Yang lainnya silahkan. Ya. Ya. Kalau di fatwa tarjih Pak itu, tentang sholat Id tadi dianjurkan untuk mengangkat tangan berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr al-Hadrami. Di sana dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi ma takbir. Saya melihat Rasulullah itu mengangkat keduanya ketika takbir. Ini termasuk takbir sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Bagaimana kalau sholat jenazah, apakah ngangkat tangan juga gitu? Di HPT Pak, di Kitabul Janazah itu mengangkat tangan itu sudah jadi putusan. Kalau di Idul sholat Id itu hanya fatwa. Beda putusan fatwa sama putusan, bedanya apa Pak? Kalau putusan itu hasil Munas Musyawarah Nasional, melibatkan semua unsur ulama Muhammadiyah. Tapi kalau fatwa itu hanya divisi fatwa yang melakukan sidang fatwa setiap hari Jumat itu. Sehingga putusan lebih tinggi daripada apa? Fatwa. Kalau putusan itu di HPT. Pokoknya semuanya yang ada di HPT itu
keputusan dan mengikat warga Muhammadiyah secara organisatoris, meskipun faktanya banyak orang Muhammadiyah, jajaran pengurusnya, poin-poin putusan itu apa saja nggak tahu, banyak juga gitu. Tapi sebenarnya harus ditaati secara organisatoris, berarti wajib dilakukan, haram untuk ditinggalkan bahasanya. Meskipun praktiknya orang Muhammadiyah nggak tahu gitu, mungkin kadang struktural juga nggak tahu HPT, kadang juga nggak punya juga gitu. Nah, takbir sholat jenazah itu di kitabul jenazah kita, di HPT, kitab jenazah, itu dikatakan rafi'ina aidiyakum ma'a kulli takbiratin, dengan mengangkat tanganmu di setiap apa? Takbir. Berdasarkan hadis Nafi' dari Ibnu Umar, annahu kana yarfa' yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil jenazah. Bahwasanya Ibnu Umar itu mengangkat kedua tangannya atas setiap takbir dari takbir sholat jenazah. Meskipun hadis ini mauquf Pak, dari Ibnu Umar saja, tapi di riwayat Imam Bukhari itu disebutkan ada riwayat yang memausulkan atau yang memarfukan sampai pada Nabi, sehingga bisa dijadikan dasar. Yang kedua, berdasarkan kaidah tadi Pak, kalau kita sholat posisi kita berdiri, pasti takbirnya dengan mengangkat tangan. Dan sekarang sholat jenazah itu berdiri, ya berarti ngangkat tangan. Itu pemahaman tarjih semacam itu. Jadi sholat jenazah dan sholat id, karena kedua-duanya takbirnya posisi kita berdiri, berarti dianjurkan ngangkat tangan gitu. Itu ya. Ya. Baik. Terkait bacaan ta'awud pada setiap rakaat, apakah juga berlaku untuk semua, apakah pada sholat wajib saja atau juga pada sholat sunnah? Ya. Tentang ta'awud ya, isti'adzah apakah sholat wajib saja atau sholat sunnah? Jawabannya, isti'adzah itu untuk baca Al-Quran. Berarti kalau ada sholat di dalamnya ada bacaan Quran, itu ya ada isti'adzahnya. Tidak hanya di sholat, di luar sholat kita baca Quran isti'adzah, karena perintahnya apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Di luar sholat saja kita isti'adzah, apalagi ketika sholat kan itu. Dan setiap sholat pasti ada bacaan Al-Fatihahnya, karena Nabi bersabda di hadis Ubadah ibn Somit ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Pasti di setiap sholat ada Al-Fatihahnya. Mau sholat jenazah saja ada Fatihahnya. Berarti setiap kita baca Quran di dalam sholat ya ada isti'adzahnya, baik sholat itu wajib maupun sunnah itu. Ya silahkan yang lainnya, monggo Bu. Monggo yang lain. Ada yang mengamalkan puasa mulai 1 Dzulhijjah. Apakah ada dalil yang bisa dibuat dasar untuk melaksanakan puasa tersebut? Itu pakai hadis umum Pak atau Bu ya, bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah ada suatu amalan ahabbu ilallah, yang dicintai oleh Allah, min hada ashr, maksudnya min asri dil hijjah, dari 10 hari dari hari Dzul Hijjah. Tidak ada amalan yang soleh. Amal itu kan macam-macam toh. Sehingga kita ketika sudah masuk bulan Dzul Hijjah itu diantaranya
iktsarul ibadah, memperbanyak ibadah. Ibadah itu apa saja? Ya termasuk puasa. Sehingga kalau jenengan mau puasa nggak apa-apa. Tapi tidak ada anjuran khusus puasa apa. Pokoknya puasa saja gitu. Yang ada di 10 Dzulhijjah ini puasa Arafah. Puasa apa? Arafah itu ada. Ya, ada anjuran apa? Khusus melebur berapa dosa, Pak? Berapa tahun dosa? Setahun atau 2 tahun? 2 tahun itu. Sanah madiyah wal mustaqbalah, atau tahun yang lewat dan akan datang. Itu ada anjuran khusus ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Tapi tadi amal soleh, min amalin solihin, amal soleh itu macam-macam, tidak hanya puasa. Jadi jenengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak baca Quran, bersedekah, macam-macam itu. Kalau saya puasa, apakah boleh? Ya boleh gitu. Itu. Tapi memakai dalil umum. Tapi kalau yang penting Pak Tebu, jenengan ibadah itu cari kemampuan jenengan, karena tidak semua orang sama. Ada orang yang puasa capek gitu, paling nggak kuat apa? Puasa. Ada orang yang bisa baca Qur'annya kuat gitu. Kalau jenengan ada yang baca Qur'an baru sebentar sudah lemes gitu. Ada orang yang nggak kuat puasa, nggak kuat baca Quran, tapi dia kuat sholat malam. Cari yang sholat malamnya itu kan. Ada juga orang yang nggak bisa ibadah apapun ya. Terus pokoknya nggak bakat jadi melakukan ibadah, tapi dia punya uang, gunakanlah uangnya untuk sedekah. Kalau ibadah sunnah semacam itu ya, jenengan cari ibadah yang jenengan jadi andalan gitu. Itu. Sehingga tadi kalau kuatnya puasa nggak apa-apa, puasa baik gitu. Tapi bukan berarti semuanya suruh sama ya. Misalnya jenengan sholat malamnya jeblok gitu, kemudian apa? Sedekahnya jeblok, kan? Apalagi puasanya jeblok. Ya cari yang jenengan andalin apa gitu. Yaitu misalnya baca Quran, jangan sampai semuanya jeblok gitu. Itu kalau ibadah apa? Sunnah. Ya meskipun kita berusaha untuk melakukan misalnya qobliyah, ba'diyah, ya meskipun untuk konsisten dalam sholat 5 waktu itu kadang susah tuh Pak ya. Pasti apa? Yang 12 sunnah muakkadah itu kan kita kadang nggak bisa tuh. 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian apa? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah sebelum subuh, kan 12. Itu bunyalahu qasrun fil jannah, akan dibangunkan apa? Istana di surga. Itu saja kadang susah Pak ya. Kita kan kadang hari melakukan qobliyah ba'diyah tapi konsisten 12 itu susah tuh ya. Kadang yo bisa, kadang enggak gitu. Ya, sehingga amalan-amalan sunnah itu semacam itu. Kita berusaha memiliki amalan yang kita anggap apa? Paling unggul, atau apa yang kita anggap andalan kita, itu disunahkan semacam itu. Nggih, monggo. Yang lainnya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita terkait khotib dan imam sholat di itu yang lebih dianjurkan itu apa? Satu orang sebagai imam dan khotibnya, atau yang dianjurkan lebih baik berbeda, khotib sendiri, imam sendiri? Ya, kalau kita lihat hadisnya ya, hadis yang berbicara tentang sholat tahiyatul masjid pada saat khotib khutbah, bunyinya bagaimana?
idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau seorang di antara kamu masuk masjid, wal imamu yakhtub, dan imam itu berkhutbah, fal yusalli rakaataini wal yatajawwaz fihima, disuruh tetap sholat tahiyatul masjid tapi suruh memendekkan, nggak boleh panjang bahasanya Pak Tebu, wal imam, dan imam yakhtub sedang khutbah. Padahal dalam bahasa Arab ada imam itu orang yang memimpin sholat, yang khutbah itu disebut khotib tapi pakai ya. Tapi kalau khotib itu orang yang mengkhitbah, meminang seorang gadis, itu beda sedikit. Khotib itu khutbah, orang yang khutbah. Tapi kalau khotib itu laki-laki meminang seorang gadis, itu lagi tunangan, itu khotib berarti. Lagi tunangan, lagi khutbah itu kan. Itu. Di sini kan pakai wal imamu yaktub. Kenapa kok pakai imam? Enggak pakai wal khotibu yaktub. Kenapa? Menunjukkan kalau di zaman Nabi khotib itu ya imam, dia khutbah juga imam. Sehingga utamanya dulu di fatwa tarjih Pak, anjurannya memang yang khutbah itu yang imami. Maka di masjid-masjid Muhammadiyah umumnya Pak, jadwal khotib dengan khutbah itu satu paket gitu. Tetapi kalau tidak bisa gitu, entah beberapa alasan Pak gitu, ketika dia hanya khutbah saja, imamnya orang lain, apakah tetap sah? Jawabannya tetap sah. Tapi tadi utamanya dia merangkap jadi imam itu. Tapi itu hanya menunjukkan keutamaan, tapi bukan menunjukkan sah atau tidak itu. Nah, sehingga di fatwa berikutnya Pak, difatwakan kalau dalam khutbah Jumat itu imamnya sendiri, khotibnya sendiri itu apakah boleh? Jawabannya boleh. Terutama ini yang penting, orang bisa kalau khutbah berapi-api Pak itu, retorikanya bagus, tapi suaranya jelek, suruh ngimami nggak enak. Karena ada yang satunya lebih bagus. Kalau kondisi-kondisi semacam itu memang ya nggak apa-apa gitu loh, kalau dianggap lebih baik. Tapi asalnya yang imam yang khutbah itu, atau yang khutbah ya imam. Tapi ketika dilakukan oleh dua orang, berarti imam sendiri, khotib sendiri juga boleh gitu ya. Itu ya. Cukup Ustaz. Baik, saudara sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Hakim yang telah memberikan pemaparan materi terkait pelaksanaan Idul Adha, bagaimana kita dari persiapan sampai selesai sholat Idul Adha. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian ketarjihan terkait Idul Adha pada